kita akan belajar tentang kombinasi. Nah, sebelum kita membahas soal-soal tentang kombinasi, ada baiknya kita tahu dahulu itu apa pengertian dari kombinasi. Kombinasi artinya kita akan menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Nah, untuk mengerjakan soal-soal kombinasi, kalian tentu juga harus tahu rumus dari kombinasi. Jadi, rumus kombinasi dari R unsur diambil dari N unsur itu adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Soal pertama kita akan menentukan nilai N jika diketahui N kombinasi N-2 sama dengan 21. Nah, ini kita kerjakan menggunakan rumus kombinasi tadi. Berarti yang ini adalah N-nya, ini adalah R-nya. Jadi ini N faktorial dibagi N min 2 faktorial dikali N min 2 faktorial sama dengan 21. N faktorial dibagi 2 faktorial dikali N min 2 faktorial sama dengan 21. Kemudian supaya bisa disederhanakan, maka pembilang kita uraikan menjadi N dikali N min 1 kali N min 2 faktorial dibagi 2 kali N min 2 faktorial sama dengan 21. Karena para pembilang dan penyebut adalah bilang yang sama, maka ini bisa kita sederhanakan. Sisanya tinggal N kuadrat dikurang N dibagi 2 sama dengan 21. Kita kalikan silang, dapat N kuadrat dikurang N sama dengan 42. Kita nolkan salah satu ruas, jadi dapat N kuadrat dikurang N kurang 42 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, carilah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah min 42 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Nah, ternyata bilangan itu adalah angka 6 dan angka 7. 6, 7, ini plus, ini. Jadi dapat N sama dengan min 6 atau N sama dengan 7. Tapi dari dua angka ini tidak semua menjadi penyelesaian. Kita kembalikan lagi ke definisi bahwa N faktorial pergi ke pasar untuk membeli 4 jenis buah. Kemudian jika di toko buah tersebut terdapat 7 jenis buah, maka berapa kombinasi 4 jenis buah yang mungkin dibeli oleh Desi? Nah, karena di toko itu terdapat 7 buah jenis buah, artinya N-nya sama dengan 7. Kemudian Desi hanya akan membeli 4 jenis saja, artinya R-nya sama dengan 4. Nah, karena urutan tidak diperhatikan, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi 7 kombinasi 4 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial 4 faktorial. Kembali kita sederhanakan, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini 4 faktorial, ada bilangan sama pada bilangan penyebut, kita sederhanakan. Ini 6, hasilnya sama dengan 35. Jadi Desi bisa membeli sebanyak 35. Nah, jadi kemungkinan kombinasi jenis buah yang bisa dibeli oleh Desi ada 35. Dalam suatu rapat yang dihadiri 8 orang yang baru pertama kali bertemu. 8 orang tersebut berkenalan dan berjabat tangan satu sama lain. Agar mereka saling kenal, ada berapa banyak jabat tangan yang dilakukan. Nah, karena orang yang akan berjabat tangan ini ada 8 orang, artinya N-nya sama dengan 8. Kemudian kita tahu bahwa jabat tangan itu selalu terjadi antara 2 orang, artinya R-nya sama dengan 2. Nah, pada soal ini jabat tangan artinya urutan tidak diperhatikan. Artinya jika jabat tangan terjadi A dan B akan sama artinya jika kita sebutkan jabat tangan antara B dan A. Maka untuk soal ini juga kita menggunakan rumus kombinasi. 8C2 sama dengan
8 faktorial dibagi 8 dikurang 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 sama dengan 2. Kita sederhanakan, ini bisa kita sederhanakan, jadi hasilnya sama dengan 28. Soal berikutnya, suatu pengurus inti OSIS yang terdiri dari 4 orang laki-laki, laki-lakinya 4, kemudian 3 orang wanita, wanitanya 3, akan dipilih 3 orang perwakilan untuk menghadiri acara di balai kota. Nah, kalau soalnya hanya sampai memilih 3 orang perwakilan, artinya N-nya sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 3. Kita cari pakai kombinasi juga karena urutan tidak perhatikan. Ini jadinya 7C3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial. Sederhanakan lagi, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Sederhanakan, jadi hasilnya sama dengan 7 kali 5 35. Tetapi di soal tadi mereka bukan cuma hanya memilih 3 orang, ada syaratnya, yaitu yang terpilih itu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Karena yang diminta itu cara memilih yang terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, maka kita pisah satu-satu. Pertama kita memilih laki-laki, karena laki-lakinya ada 4, berarti N-nya sama dengan 4, dan yang akan dipilih ada 2, berarti R-nya sama dengan 2. Jadi untuk memilih laki-laki ada 4C2 cara, 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial. 4 dikali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 2 faktorial, ini sama dengan 6. Nah, untuk wanitanya, karena wanitanya ada 3, berarti N-nya sama dengan 3. Ini wanita, ini laki-laki. Nah, R-nya wanita tadi hanya 1 orang yang akan dipilih, maka 3C1 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial sama dengan 3. Nah, jadi banyak cara memilih 3 orang perwakilan dari 4 laki-laki dan 3 perempuan itu adalah 4C2 dikali 3C1 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Soal selanjutnya, berapa banyak diagonal dapat dibentuk dari segi 10 beraturan. Nah, karena sudah diketahui seginya itu segi 10, artinya N-nya sama dengan 10. Diagonal itu terjadi antara jika kita menghubungkan antara 2 titik, artinya R-nya sama dengan 2. Untuk mencari banyak diagonal dari segi N beraturan, itu rumusnya adalah kombinasi dari 2 unsur diambil dari N unsur dikurang N. Artinya N di sini adalah segi berapa itu? Jadi 10C2 dikurang 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 faktorial 2 faktorial dikurang 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial 2 faktorial dikurang 10 sama dengan 10 dikali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial 2 faktorial itu 2 dikurang 10. Kita sederhanakan, ini 1, ini 5, arti ini 5 kali 9 45 dikurang 10 sama dengan 35. Jadi banyak diagonal dari segi 10 itu adalah 35. Soal selanjutnya, Bu Yuniar menyiapkan 10 soal yang akan digunakan untuk penilaian harian. Peserta didik diwajibkan mengerjakan 8 soal dari soal yang tersedia. Jika soal yang nomor ganjil wajib dikerjakan, berapa banyak pemilihan soal yang dapat dilakukan oleh peserta didik? Nah, karena jumlah soal yang disediakan oleh Ibu Yuniar itu ada 10, artinya N-nya sama dengan
10. Nah, kemudian soal-soal yang bernomor ganjil wajib dikerjakan. Dari 10 soal itu artinya soal bernomor ganjil ada 5, yaitu soal nomor 1, 3, 5, dan 7 serta 9. Sudah ada 5 soal yang wajib dikerjakan, artinya siswa tinggal memilih 3 soal lagi. Artinya R-nya sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, dari 10 soal tadi, soal ganjil sudah akan dikerjakan, maka N-nya tinggal 5 sama dengan 5. Jadi, banyak siswa dapat memilih soal yaitu 5C3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Kita sederhanakan, 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial. Sederhanakan, ini coret, ini tinggal 2, 5 kali 2 sama dengan